Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, tertulis di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dungi ini nasi Petrus dohot akka apostolima mangalusi, ikon oloado iba di debata asa di jolma. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, Petrus dan para rasul ditangkap, diancam dan dilarang keras untuk menyaksikan dan berbicara tentang Yesus Kristus anak Allah oleh Mahkamah Agama, yaitu lembaga yang memiliki otoritas tertinggi saat itu. Larangan dan ancaman yang penuh tekanan itu tidak membuat mereka takut dan mundur. Justru dalam situasi itu, Petrus dan para rasul semakin menunjukkan komitmen kesetiaan mereka menyaksikan Tuhan Yesus, bahwa dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Atas pernyataan iman itulah Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sahabatku, pernyataan iman Petrus ini juga dituangkan dalam maksud titah pertama. Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mahkamah Agama memang adalah lembaga tertinggi yang diakui, yang memiliki otoritas tertinggi. Tetapi lembaga itu tidak lebih tinggi dan lebih berkuasa dari Tuhan Allah. Jawaban Petrus di sini tidak menyiratkan keraguan sedikit pun. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari nas ini bagaimana seharusnya kita menunjukkan komitmen setia kita kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Yang pertama, kita perlu menakar ulang prioritas ketaatan kita. Sadar atau tidak sahabatku semua, saat ini kita dikelilingi oleh banyak suara yang menuntut ketaatan kita. Tuntutan pekerjaan atau profesi yang bisa saja di dalamnya kita diajak untuk menyangkal Tuhan. Juga ekspektasi sosial kita yang menuntut kita mengabaikan iman. Atau mungkin saja pengaruh lingkungan pergaulan kaum muda. Bahkan ketakutan kita akan penolakan orang lain terhadap kehadiran kita sebagai pengikut Kristus. Bisa saja kita terjebak dilema antara menyenangkan manusia dengan mengabaikan iman, atau tetap setia pada prinsip iman. Tentu sikap Petrus dalam nas ini bukan bermaksud mengajarkan kita untuk menjadi pemberontak atau melawan hukum atau pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah, kita harus taat kepada hukum. Tetapi firman Tuhan memberikan batas yang sangat tegas. Ketika perintah manusia bertentangan secara langsung dengan perintah Allah, maka ketaatan kepada Allah adalah nilai utama yang harus kita pertahankan. Yang kedua adalah prinsip iman yang harus kita pertahankan harus lahir dari keyakinan yang benar dan penuh hikmat. Karena tantangan iman kita saat ini justru hadir dalam bentuk kompromi-kompromi kecil. Ikut berbohong demi solidaritas rekan kerja, menghalalkan segala cara demi keuntungan instan, diam saat melihat ketidakadilan di depan mata, sehingga memilih taat kepada Allah di tengah dunia yang kompromi membutuhkan keberanian untuk tampil beda dan siap menanggung risikonya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.